Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang Bitcoin, teman-teman. Jadi ini ada sebuah pergerakan luar biasa dari Bitcoin. Jadi hari ini Bitcoin menembus harga 109.360 US dollar, teman-teman, mengalami kenaikan sebesar 1,87%. Kemudian kita lihat untuk kapitalisasi pasar dari Bitcoin ini menembus angka 2,17 triliun US dollar, dan untuk volume 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 19,29% di angka 55,97 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk all time high-nya, jadi sebulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 23 Mei 2025, itu Bitcoin sempat menembus harga 111.970%, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sini berarti dari harga all time high, Bitcoin ini sedang koreksi minus 2,33%. Artinya kalau misalkan Bitcoin naik sekitar 2,5% lagi, maka Bitcoin akan menciptakan harga ATH baru atau all time high baru, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan Bitcoin hari ini mengalami kenaikan harga signifikan? Kita akan langsung meminta bantuan dari artificial intelligence yang ada di CoinMarketCap. Kita klik di sini, teman-teman. Nah, ini akan dilakukan analisa oleh artificial intelligence, fundamental apa yang menyebabkan pergerakan harga Bitcoin naik secara signifikan pada hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman perhatikan di sebelah kanan dari website CoinMarketCap. Jadi ada pemicu utama yang menyebabkan Bitcoin mengalami kenaikan harga signifikan. Jadi pemungutan suara DPR Amerika Serikat atas rancangan undang-undang kripto yang disebut Big and Beautiful pada tanggal 3 Juli 2025 pada hari ini menjadi faktor utama, teman-teman. Jadi rancangan undang-undang ini bertujuan untuk memperjelas aturan stablecoin dan struktur pasar kripto yang berpotensi membuka partisipasi institusional lebih luas, teman-teman. Jadi secara historis, Bitcoin cenderung naik sekitar 2 sampai dengan 5% di sekitar peristiwa regulasi penting, teman-teman. Kemudian juga di sini kita lihat bahwa ada akumulasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang terdaftar di Nasdaq yang bernama Adentak Group. Mereka menandatangani term sheet untuk membeli 12.000 Bitcoin senilai 1,3 miliar US dollar melalui penerbitan saham. Ini menandakan adanya permintaan korporasi yang kuat, teman-teman. Kemudian juga adanya narasi makroekonomi. Jadi kita lihat di sini bahwa Arthur Hayes mengaitkan stablecoin berbasis Ethereum dari JP Morgan dengan peran Bitcoin sebagai tempat aman digital dalam persoalan menghadapi resiko utang negara, teman-teman. Kemudian kita lihat juga salah satu hal yang menjadi katalis penyebab kenaikan harga dari Bitcoin. Kita lihat bahwa kapitalisasi pasar kripto itu naik sebesar 4,09% dalam 24 jam dengan dominasi Bitcoin sebesar 64,29%, menunjukkan pergeseran modal ke aset kripto blue chip, teman-teman. Jadi inilah beberapa hal fundamental yang membuat pergerakan harga dari Bitcoin mengalami kenaikan signifikan pada hari ini, teman-teman.
Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa benar, bisa salah, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Bitcoin, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di sini untuk di time frame bulan, ini trennya dari Bitcoin sangat bullish teman-teman, karena kita melihat di sini pada tanggal sekitar 1 Mei 2025 telah terjadi golden cross di indikator momentum stokastik di time frame bulan. Kemudian di time frame bulan kita juga melihat bahwa harga dari Bitcoin ini berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Artinya trennya adalah tren kenaikan teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk di time frame weekly atau mingguan ini juga sangat luar biasa. Pada tanggal 23 Juni 2025 juga telah terjadi golden cross di indikator stokastik. Kemudian harga juga kita lihat berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame mingguan teman-teman, sehingga trennya adalah tren up. Kemudian kita lari ke time frame hari. Untuk time frame hari juga kita lihat di sini pada tanggal kurang lebih 2 Juli ini terjadi golden cross di indikator stokastik, indikator momentum. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2025 telah terjadi golden cross di mana EMA 13 memotong EMA 21 ke atas di time frame hari, dan harga pun berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari teman-teman. Sehingga kalau kita lihat di sini trennya juga tren up teman-teman. Jadi kalau kita lihat di time frame bulan, time frame minggu, dan di time frame hari, ini pergerakan harga dari Bitcoin adalah pergerakan tren kenaikan teman-teman. Sehingga kalau ada yang bertanya apakah hari ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin, maka jawaban saya, apabila Anda seorang trader, maka hari ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Bitcoin. Namun kalau Anda adalah seorang investor, maka menurut saya kapanpun saatnya, baik Bitcoin naik maupun turun, itu kapanpun saatnya adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin teman-teman. Karena kalau Anda memakai metodologi dollar cost averaging, pembelian secara berkala dalam waktu yang ditentukan, itu pergerakan investor itu tidak melihat dari pergerakan naik atau turun teman-teman, tapi mereka melakukan pembelian secara rutin pada tanggal dan waktu tertentu. Namun kalau kita berbicara Anda sebagai seorang trader, maka secara teknikal dan fundamental hari ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang Bitcoin ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.